Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Ini beliau bilang untuk kendala kerusakannya yaitu habis kemasukan air atau habis masuk ke dalam mesin cuci, teman-teman. Jadi saat mencuci pakaian di mesin cuci itu handphonenya lupa masih ada di saku celana, teman-teman. Jadi tiba-tiba handphone itu diambil di mesin cuci, namun handphonenya dengan kondisi masih menyala. Dan selang beberapa hari, mungkin setelah habis kena air itu nyala, namun untuk di bagian fungsi touchscreen tidak bisa digunakan, teman-teman. Jadi touchscreen tidak bisa digunakan sama sekali. Kita coba untuk pengecekan dulu karena handphonenya habis kemasukan air, teman-teman. Biasanya keseluruhan komponen itu ada masalah seperti kemasukan air yang menyebabkan korosi di bagian setiap komponen ataupun di bagian soket konektornya. Kita coba untuk bongkar dulu di bagian backdoornya dengan cara yaitu memanasi dulu menggunakan blower ataupun menggunakan alat separator. Dan hati-hati untuk di bagian samping tombol itu ada bagian fingerprint, jadi harus hati-hati agar fleksibel sidik jarinya tidak putus atau tidak robek, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut untuk membongkar handphonenya, yaitu kita buka skrup dulu. Untuk infonya masih segel ya, teman-teman. Segelnya kita simpan dulu, apabila nanti bisa sukses dan bisa kembali normal, untuk segelnya bisa dipasang kembali. Oke, untuk infonya masih menyala dan touchscreennya masih tidak bisa digunakan ya, teman-teman, alias tidak bisa disentuh sama sekali. Oke, kita buka pelan-pelan di bagian bezel. Hati-hati di bagian fleksibel sidik jari. Kita lepas dulu soket fingerprint sidik jarinya dan kita lepas untuk soket baterai. Dan perhatikan di bagian ini yang saya tunjuk itu adalah jalur fleksibel LCD dan juga fleksibel mainboard, teman-teman. Untuk di bagian bawah samping itu adalah fleksibel LCD-nya, sedangkan yang saya angkat tadi itu adalah buzzer, dan sedangkan yang ini adalah bagian papan konektor chargernya. Untuk di bagian soket konektor charger ini, untuk di bagian pin kaki konektornya itu masih ada korosi yang menyebabkan untuk di bagian biasanya menyebabkan tidak bisa dicas ataupun fungsi lainnya seperti mikrofon tidak bisa berfungsi. Dan di bagian ini ada soket konektor LCD. Kita coba untuk cek terlebih dahulu apakah ada yang korosi atau tidak, teman-teman. Sebagian pin kaki konektor ada yang sedikit agak hitam yang korosi, dan di bagian ini adalah soket konektor mainboard. Itu juga ada beberapa pin kaki yang korosi, nanti kita bersihkan. Dan ini adalah soket konektor mainboard yang ada di bagian papan charger. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian seal pelindung atau karet pelindung di bagian konektornya. Kita akan coba membersihkan dulu yaitu di bagian sisa-sisa korosinya, karena ada bagian beberapa komponen dan juga soket konektor masih ada sisa korosi, yaitu disebabkan oleh kemasukan air, teman-teman. Jadi seperti itu untuk kerusakan handphone yang mungkin kemasukan air ataupun masuk ke mesin cuci atau nggak sengaja kerendam air itu. Kalau saran saya, jangan dimasukin ke dalam beras ataupun dijemur atau diangin-anginkan. Usahakan kalau tidak berani membongkar, usahakan secepat mungkin untuk pertolongan pertama dibawa ke tempat teknisi untuk membersihkan semua area komponen atau soket konektor yang terdapat korosi. Dan juga mungkin ada beberapa komponen lain yaitu di mesin utama biasanya juga kemasukan air, jadi alangkah baiknya dibersihkan secara total agar tidak terjadi konslet atau short. Oke, setelah kita bersihkan di bagian papan charger beserta soket konektornya, langkah selanjutnya di bagian ini kita membersihkan di bagian soket konektor LCD dan juga fleksibel mainboardnya. Oke, untuk di bagian soket LCD ini usahakan jangan menggunakan cairan yang kebanyakan.
apabila cairannya kebanyakan bisa masuk ke dalam LCD teman-teman. Dan di bagian ini kita bersihkan fleksibel mainboard, lalu kita keringkan dulu dan kita bersihkan. Oke, selanjutnya apabila kita sudah membersihkan di bagian area bawah yaitu papan charger, fleksibel mainboard dan juga fleksibel LCD, langkah selanjutnya di bagian ini yang saya tunjuk itu ada beberapa komponen mesin yang terdapat masih ada korosi, dan juga di bagian ini soket konektor mainboard yaitu jalur pada LCD dan juga fungsi touchscreen sama speaker atau audio, dan juga ada beberapa fungsi ya teman-teman seperti mikrofon dan lain-lain. Itu terdapat korosi yang sangat banyak sekali, dan juga ada beberapa pin kaki konektor yang hangus. Jadi saran saya seperti awal tadi, apabila handphone mungkin kemasukan air, usahakan segera mungkin untuk pertolongan pertama dibawa ke tempat servis untuk membersihkan total dan juga pengecekan total. Oke, kita lepas dulu untuk di bagian kameranya dan kita angkat mesinnya. Di tahap ini kita koreksi. Di bagian ini juga saya mendapati yaitu bagian pin kaki buat jalur tombol on off dan juga volume itu terdapat korosi juga. Dan yang paling parah itu adalah soket konektornya. Di bagian ini adalah soket konektor yaitu jalur LCD, jalur touchscreen dan juga jalur audio. Dan juga ada jalur chargernya juga teman-teman. Jadi alangkah baiknya seperti ini kita bongkar total untuk pengecekan lebih dalam. Dan ada beberapa komponen yang hangus atau korosi yang menyebabkan atau yang disebabkan oleh kemasukan air. Dibersihkan dulu seperti ini. Usahakan untuk membersihkannya menggunakan sikat yang halus saja, jangan keras. Dan setelah kita bersihkan itu saya mendapati beberapa pin kaki konektornya itu ada beberapa pin kaki seperti hangus ya teman-teman. Kita kerik dulu seperti ini untuk mengetahui apakah ada jalur yang putus atau tidak teman-teman. Oke, setelah saya kerik itu ada salah satu atau dua kaki pin yang nomor 2 dan juga nomor 3 itu sedikit agak hilang, jadi nanti kita coba untuk kerik dulu teman-teman. Dan di bagian ini yaitu fleksibel mainboard juga terdapat banyak korosi dan juga ada beberapa pin kaki konektor yang hangus teman-teman. Kita bersihkan dulu seperti biasa, kita bersihkan dengan hati-hati. Dan ada beberapa pin kaki seperti agak hangus, kita coba kerik dulu apakah jalur terputus atau tidak teman-teman. Alhamdulillah tidak terputus, namun ada pin satu yang paling samping itu sangat korosinya sangat lumayan parah dan juga menyebabkan bagian kaki konektornya ini putus teman-teman. Oke, perhatikan, jadi saat saya gerakkan pin kaki konektornya itu bergerak teman-teman. Kita coba kerik dulu karena di bagian jalurnya itu terputus. Kita akan coba kerik dan nanti kita jumper, karena untuk di bagian pin kakinya di bagian bawah itu hangus dan terputus teman-teman. Oke, dengan hati-hati untuk kita kerik teman-teman. Jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu dalam. Apabila terlalu dalam nanti bisa menyebabkan kerusakan pada jalur teman-teman. Dan setelah kita kerik, kita perhatikan ke seluruh area pin kaki konektornya. Ternyata hanya satu pin yaitu di bagian sisi paling samping. Kita kasih flux setelah kita kerik dan kita kasih T0 pasta atau T0 cair. Dan setelah itu kita gunakan kawat jumper untuk menghubungkan pin kaki konektor yang jalurnya terputus. Oke, kita presisikan seperti ini. Setelah itu kita solder ulang dan kita potong untuk di bagian kawatnya. Jadi kita menggunakan kawat secukupnya saja teman-teman. Oke, setelah kita menyambungkan jalur yang terputus, kita bersihkan. Oke, setelah kita bersihkan, kita cek ulang teman-teman. Kita cek sudah bersih dan selanjutnya jangan lupa untuk mengasih pengaman yaitu lem PCB atau lem UV. Kita kasih secukupnya saja, jangan terlalu tebal atau terlalu banyak.
Oke, setelah kita memperbaiki di bagian fleksibel mainboard yaitu jalur touchscreen, kita perbaiki juga di bagian ini, itu adalah juga bagian pin kaki yang jalur pada touchscreen, jalur LCD dan juga jalur audio. Ada beberapa pin kaki setelah saya kerik. Ini ada 2 pin kaki yang hangus dan jalurnya hilang teman-teman. Setelah kita kerik, kita kasih fluk secukupnya saja dan juga menggunakan tenol cair atau tenol pasta. Kita solder ulang yaitu untuk memperkuat atau menyambungkan pin kaki yang sudah hangus dan sudah kita kerik, agar untuk solder ulangnya bisa lebih mudah saat kita kerik teman-teman. Setelah kita solder ulang, kita bersihkan dan kita cek jalurnya. Oke, setelah kita cek pada jalurnya sudah terhubung semua, tidak ada jalur yang terputus lagi. Selanjutnya kita gunakan lem UV atau lem PCB. Tujuannya untuk memperkuat konektornya atau memperkuat pada jalurnya. Oke, jika lemnya sudah kering, kalian bisa mengeringkan seperti menggunakan lampu UV ya teman-teman. Dan kita lanjut untuk pengecekan di bagian ini adalah soket konektor yang sudah kita perbaiki. Selanjutnya kita coba untuk perakitan. Apakah setelah kita memperbaiki seperti tadi, mulai dari awal proses pengerjaan sampai selesai pengerjaan, apakah berhasil atau tidak dengan metode yang saya kerjakan seperti tadi teman-teman? Oke, kita pasang semua untuk spare partnya dan kita pasang fleksibel mainboard dan juga fleksibel LCD. Kita pasang mesin dan jangan lupa sekalian kita pasang kameranya. Ini tujuannya untuk pengetesan juga di bagian fungsi kamera depan dan juga kamera belakang. Oke, sudah kita rakit, kita coba untuk menyalakan handphonenya. Kita coba charger dulu atau kita koneksikan menggunakan charger. Terhubung atau tidak, alhamdulillah terhubung, ada di angka 97% untuk persentase baterainya, dan kita coba untuk menyalakannya. Oke, handphone sudah menyala, kita tunggu sebentar dan kita akan tes fungsi touchscreen-nya apakah bisa jalan atau tidak teman-teman. Alhamdulillah sudah bisa digeser kembali atau bisa disentuh kembali. Oke, untuk touchscreen masih bisa digunakan dengan normal ya teman-teman. Alhamdulillah kerusakannya bukan di LCD atau tanpa harus kita mengganti LCD. Karena apabila kita ganti LCD itu juga tetap responnya sama karena ada jalur touchscreen yang terputus, yaitu di bagian konektor mainboard dan juga konektor yang ada di bagian mesin. Selanjutnya kita tes fungsi kameranya. Karena handphone habis kemasukan air, apakah untuk kameranya bisa berfungsi dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk fungsi kamera depan dan juga kamera belakang bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Oke, kita cek ulang untuk fungsi touchscreen-nya masih nyaman digunakan dan sudah kembali normal semua. Oke, selanjutnya kita coba untuk koneksikan menggunakan charger. Apakah masih support fast charging atau pengisian cepat? Oke, alhamdulillah untuk pengisian daya cepat atau fast charging masih support teman-teman. Dan kita coba untuk pengecekan terakhir. Apakah untuk fungsi touchscreen bisa digunakan dengan normal atau tidak? Alhamdulillah untuk touchscreen bisa berfungsi dengan normal, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.